Tidak ada dosa kecil kalau dihadapkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada dosa besar kalau dihadapkan dengan rahmat Allah. Kan banyak itu kisah-kisah dalam hadis. Misalnya ada perempuan yang ahli ibadah, imra'atun abidah, itu dimasukkan ke dalam neraka hanya karena mengurung kucing. Padahal imra'atun abidah, ahli ibadah. Sebaliknya ada orang seumur hidupnya ahli maksiat, hanya karena punya khasyah, rasa takut dalam hatinya ketika mau meninggal. Nanti kalau saya meninggal tolong dibakar ya, pesan kepada keluarganya. Nanti setelah jadi abu buang di lautan. Selesai wasiatnya dilakukan, dikumpulkan lagi oleh Allah. Mada sonata, kenapa kamu lakukan ini? Dia jawab, min khasyatika anta. Saya melakukan ini karena saya takut dengan murkamu. Nah, kemudian dalam hadis itu faghfarolahu, Rasulullah mengatakan faghfarolahu, dengan sebab khasyahnya itu, rasa takutnya itu, Allah mengampuni seluruh dosa yang dilakukan seumur hidupnya itu. Yang kita nggak tahu Pak, hakikat amal itu kita nggak tahu. Jangan-jangan yang sepele itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga, atau yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, kita nggak tahu. Ada kisah masyhur, hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Mungkin Bapak juga pernah dengar. Ada orang pernah bunuh 99 orang itu Pak ya. Kemudian di akhir-akhirnya itu, akhir hayatnya dia merasa putus asa. Apakah saya bisa diterima tobatnya atau tidak? 99 orang datang pada seorang robi, ya rohaniawan lah kalau di kita sekarang. Wahai robi, saya sudah bunuh 99 orang. Apakah ada kesempatan bagi saya untuk taubat? 99 orang, Pak. Satu orang saja sudah seperti membunuh orang seluruh dunia, Pak ya. Ini 99 orang. Apa kata Robi ini? Gak ada kesempatan bagimu taubat. Satu orang aja sama dengan membunuh seluruh manusia di alam semesta ini, di dunia ini. Ya marah dia, Pak. Dia ambil pedangnya lagi, dibunuh lagi si Robi itu. Karena mungkin gak alim. Bertanya lagi, di mana ada seorang alim ulama yang bisa saya tanya atas si pembunuh ini? Kemudian, oh di sana ada alim kiai yang masyhur kealimannya. Datang ditanyakan kepada kiai tersebut, Kiai, saya udah bunuh 100 orang. Kira-kira ada kesempatan saya untuk taubat atau tidak? Apa yang menghalangi kamu untuk bertaubat? Kata kiai ini. Inna rahmatallahi wasi'ah. Rahmat Allah itu luas. Siapa yang menghalangi kamu untuk taubat selama belum ajal, ruh sampai kerongkongan, kesempatan untuk taubat? Kalau begitu bagaimana caranya kiai? Kamu tinggalkan kampung kamu yang banyak ahli maksiatnya itu, kamu pergi ke Qaryah Thayyibah itu, ke kampung yang di sana banyak ahli zikir, ahli-ahli yang gemar melakukan ketaatan. Berjalanlah dia. Sebelum sampai ke Qaryah Thayyibah itu, meninggal dunia Pak di tengah jalan. Itu malaikat rahmat dengan malaikat azab berantem. Ini harus masuk surga karena dia sudah niat mau taubat. Enggak, belum sempat taubat, belum beramal, kata malaikat azab. Ini bagian saya, bagian neraka. Berantem. Kemudian tiba-tiba ada malaikat yang mewujud manusia mendamaikan dua malaikat ini. Kalau begitu hitung, kalau jaraknya dekat dengan Qaryah Thayyibah, maka dia milik malaikat rahmat. Malaikat rahmat boleh bawa ruhnya ke dalam surga. Tapi kalau sedikit, artinya lebih dekat kepada Qaryah Khabithah, kampung yang banyak ahli maksiatnya,
Maka itu bagian malaikat azab, silahkan ruhnya dibawa ke dalam neraka. Ternyata hanya satu jengkal itu, dadanya membusung ke daerah Qaryah Thayyibah. Hanya satu jengkal itu. Oh, ini kemudian diputuskan menjadi bagian malaikat rahmah. Dibawalah ke surga, diampuni seluruh kesalahannya. Nah, itu luar biasa kisah itu. Artinya kisah ini mengajarkan agar kita tidak putus asa. Pernah melakukan dosa sebesar apapun, selama masih hidup ada kesempatan untuk taubat. Jangan sampai kayak Firaun gitu, baru mengakui Tuhannya setelah ruhnya ditenggorokan. Iya, saya mengakui Tuhannya Musa. Udah mau mati. Bagaimana itu? Jadi prinsip hidup itu bukan nanti bagaimana nanti, tetapi nanti bagaimana sekarang.